Cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku
Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa 6-7 Juli 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun acara online, namun kita dapat tetap memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah pada waktu yang sama. Dengan demikian kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Mazmur 71 ayat 6 dan 8 berkata demikian. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji, biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari kita memuji Allah yang setia hadir dalam hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, kita adalah pembawa pesan Allah bagi orang-orang di sekitar kita.
Pesan yang membawa terang dalam kegelapan. Pengampunan kepada mereka yang tertawan rasa bersalah. Belas kasihan kepada mereka yang haus akan kasih. Sukacita bagi mereka yang bersedih dan bersusah hati. Namun dalam menapaki jalan Tuhan sebagai seorang pembawa pesan tidaklah mudah. Kita bisa letih kalau orang tidak merespon dengan baik. Semangat pudar kalau harapan tidak sesuai kenyataan. Masih mampukah kita menjadi pembawa pesan yang setia? Mari kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan Setiakah Diriku Padamu. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku. Ku terima tugasmu, kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, adakanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau kuturi, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang kadang tidak setia untuk menjalani panggilan-Mu sebagai pembawa kabar baik di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Saudara, berita anugerah disampaikan kepada kita melalui 1 Petrus 1 ayat 3 yang menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Anugerah pengampunan telah diberikan Allah, sungguh layak kita bersyukur karenanya. Mari kita nyatakan syukur itu dengan menyampaikan salam damai.
Kasih-Nya tidak berubah. Ia adalah Allah yang setia. Pengampunannya diberi, datanglah dan sambut kasih-Nya. Tak dibiarkannya kita sendirian. Dalam kegelapan Ia merengkuh setiap kita dan memberi terang yang meneguhkan. Dari lembah ku direngkuh.
Saudara-saudara, kita berdoa menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, hidup kami tidak selalu mudah, tidak selamanya berjalan seperti yang kami mau atau kami suka. Kadang-kadang kami sedih, kadang-kadang kami marah, kadang-kadang kami kecewa. Tetapi dalam hidup yang seperti itu, kami selalu melihat kasih dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya, walaupun kami tidak selalu bahagia, tapi di dalam Tuhan sesungguhnya kami punya alasan buat selalu bersuka cita. Terima kasih, sebab kami diingatkan kembali memiliki Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih, sebab dosa dan pelanggaran kami sudah Tuhan ampuni. Itu artinya, kami tidak lagi terhalang merasakan kelimpahan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, sebab kami juga diberikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan dengan cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang sukacita, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja sedemikian rupa, agar kami dimampukan buat mengerti, boleh menghidupi, sehingga kami mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan boleh bersabda, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-5. Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, berdirilah, aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, Roh meliputi aku dan menegakkan aku, dan kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan.
telah cukup, kenyang dengan penghinaan. Bacaan kedua dari surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang 10. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ.
Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema ibadah kita hari ini adalah keteguhan seorang pembawa pesan. Apa? Keteguhan seorang pembawa pesan. Nah, saudara-saudara, saya mulai dengan cerita tentang adanya seorang yang punya keteguhan hati ketika sedang bergumul bersama-sama. Jadi ceritanya di sebuah retret jemaat, ada waktu jeda istirahat sebelum masuk ke sesi yang kedua. Nah, tempat istirahat ini letaknya kira-kira mungkin sekitar 15 meter di ruang yang berbeda untuk makan, dan mereka setelah break lalu ke ruang makan. Nah, baru mulai makan, tiba-tiba hujan turun dengan deras sekali. Besar sekali, petir menyambar cepat sekali dan suaranya menakutkan, dan mereka tetap makan. Nah, waktu berjalan, makan selesai, sesi selanjutnya harus berjalan, hujan tidak kunjung reda. Lalu 5 menit lewat, 10 menit lewat, 15 menit lewat, hujannya gak berhenti-berhenti. Nah, mereka mulai panik karena pembicara sudah datang, lalu beberapa orang berinisiatif, kayaknya kita harus berdoa nih. Lalu satu orang mulai berdoa, mendoakan hujan berhenti. Hujannya gak berhenti-berhenti. 2 orang bertambah, 5 orang bertambah, hujannya tidak reda sama sekali. Sudah jalan 35 menit, jalan 40 menit, hujannya gak ada tanda-tanda selesai. Lalu saudara-saudara yang berdoa tetap berdoa, tetapi mereka tetap bimbang. Lalu ada satu orang yang dengan penuh keyakinan dia berdoa, ekspresif, dan selesai berdoa dia bilang, kita jalan. Loh. Hujannya masih besar, pakai payung. Hujan harus berhenti karena acara harus dimulai. Saudara-saudara, dia langsung jalan. Di langkah ketiga hujan masih ada, tetapi langkah keempat, kelima, keenam selanjutnya hujan berhenti. Betul-betul berhenti. Itulah yang disebut sebagai keteguhan hati. Nah, hari ini saudara dan saya diajak untuk belajar menjadi pembawa pesan Tuhan yang hatinya teguh. Pembawa pesan Tuhan yang hatinya teguh. Apa artinya? Apa dasarnya? Dan bagaimana sih kalau disebut pembawa pesan Tuhan itu hatinya teguh? Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam 3 bacaan dan 1 Mazmur tadi, kita menemukan ada satu benang merah yang dikatakan di dalam bacaan-bacaan tersebut. Benang merahnya adalah semua hamba Tuhan, semua yang membawa pesan Tuhan sesungguhnya diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau saudara memperhatikan Yehezkiel yang tadi menjadi bacaan pertama, di sana diceritakan bagaimana Yehezkiel dipanggil oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kitab Yehezkiel itu turun atau dibuat ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan. Nah, mereka dibuang ke Babel karena Tuhan murka melihat orang Israel itu berdosa. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Enggak betul-betul setia. Menyembah dewa lain kalau lagi susah supaya mendapat jalan keluar dari masalah, lalu mereka menyembah dewa. Nah, karena kesalahan berulang, Tuhan memberikan teguran kasih sayang
dan mereka dibuang ke Babel. Dalam pembuangan ini, Tuhan mengutus nabi-nabi, salah satunya Yeskiel, dalam rangka membuat orang Israel itu betul-betul bertobat. Nah, Yeskiel tahu pasti orang-orang Israel ini orang yang tegar tengkuk, tidak bisa dikasih tahu. Kalau sudah punya mau ya jalan sendiri, kalau sudah senang dengan dosa tertentu ya terus berdosa, dan dia sebetulnya secara manusia nggak mau untuk menjadi nabi. Kepada Yeskiel Tuhan memberikan kuasa untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan mereka tetap diminta bertobat walaupun Tuhan tahu Yeskiel tidak akan didengarkan oleh umat Israel. Saudara, hal yang sama juga kita dapati di dalam bacaan kita di Markus 6 ayat 6b sampai 13 tadi. Dalam bacaan yang didahului dengan kisah penolakan Tuhan Yesus kemudian tetap memerintahkan kepada para murid untuk berjalan berdua-dua, memberitakan kuasa atau firman Allah, mengusir roh jahat, dan menyampaikan pesan pertobatan. Nah, menurut saya ini menarik, saudara-saudara. Menariknya begini, Tuhan sudah tahu dirinya sendiri yang adalah Allah ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi Tuhan tetap memberikan kepada mereka perintah untuk memberikan atau memberitakan pesan-pesan pertobatan, pesan-pesan kerajaan Allah. Kepada mereka dikatakan begini, Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat. Nah, saudara, ini yang pertama yang Tuhan mau katakan buat saya dan buat saudara-saudara. Kalau saudara dan saya pada dasarnya adalah pembawa-pembawa pesan Tuhan. Dan sebagai pembawa pesan Tuhan, kita, saya dan saudara-saudara tentu saja diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, khususnya memberitakan pesan Tuhan untuk orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, jangan berpikir kalau saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, membawa pesan Kristus, jadi hamba Kristus, melayani Kristus, kemudian pekerjaan itu gampang. Jangan. Saya semakin diteguhkan untuk belajar setia ketika saya menghayati tidak kurang dari seorang Kristus yang adalah manusia, tapi juga yang adalah Allah. Kok bisa-bisanya Yesus saja ditolak oleh orang-orang terdekatnya? Nah, kalau Yesus saja yang benar, yang suci, yang mulia, yang sudah baik, yang melakukan banyak hal yang dibutuhkan manusia, selalu menjadi solusi buat kehidupan umat pada zaman itu ditolak, apalagi saya, apalagi saudara-saudara. Kalau kita mengalami penolakan sebagai hamba-hamba Tuhan, pembawa-pembawa pesan Tuhan, jangan terlalu masukin hati. Dalam bacaan kita diceritakan, saudara-saudara, Yeskiel menghadapi penolakan. Umat Israel yang tegar tengkuk tidak mau menerima pemberitaan firman Tuhan. Dalam bacaan kita juga dikatakan sekilas, suatu saat kalau para murid masuk ke sebuah tempat, lalu para murid juga bisa ditolak, itu bisa terjadi. Dan saudara bisa bayangkan rasanya ya, saudara berbuat baik, menyampaikan kehendak Allah, menyampaikan berita yang di dalamnya mengatakan kamu diberkati Allah, tapi ditolak. Rasanya gak enak. Saya pernah bergumul karena ada jemaat yang tiba-tiba memutuskan buat keluar dari gereja, dan alasannya menurut saya terlalu dibuat-buat. Dia merasa tidak sreg dengan pelayanan gereja, lalu belum lama bergabung di jemaat, memutuskan buat keluar. Nah, sebetulnya secara manusia gak enak, ini orang kok begitu aja baper. Tapi sebagai pelayan Tuhan, salah satu tugasnya membawa pesan Tuhan, saya datangi. Saya datang dengan istri,
Lalu begitu sampai ke depan tempatnya, saya tahu ada CCTV dan saya tahu mestinya juga dia mengetahui kami. Kami datang turun dari mobil, pencet bel, berkali-kali gak dibukain pintunya. Kami nunggu mungkin setengah jam sampai setengah jam lewat, gak dibukain juga. 45 menit kami tunggu, saya telepon tidak diangkat, padahal saya tahu yang bersangkutan ada di rumah. Rasanya secara manusiawi gak enak gitu. Aduh, kok begini banget sih gitu, orang-orang seperti ini. Nah, saya saja yang ditolak cuma segitu gak enak. Apalagi penolakan-penolakan yang Yesus alami sebagai Tuhan. Yang mau dikatakan, sebagai pembawa pesan Tuhan, jangan berpikir saudara dan saya akan berjalan di jalan yang bertaburan bunga mawar, di jalan penghormatan senantiasa, di jalan yang membuat saudara dan saya selalu merasa enak dan selalu merasa nyaman. No, tidak ada. Bahkan bisa jadi sebagai pembawa pesan Tuhan, saudara diizinkan mengalami sesuatu yang betul-betul berat secara manusia, seperti halnya Rasul Paulus. Saudara bayangkan, Paulus sudah ninggalin semua untuk menjadi pengikut Tuhan. Penghormatan, kekayaan, lalu dia betul-betul banting tulang untuk mencari penghidupan, jadi tukang tenda. Dia setia, dia dianiaya, dia diludahi, dia dipenjara, dia setia. Belum cukup. Dia kemudian, kalau pakai bahasa Rasul Paulus, diizinkan ada utusan iblis yang menggocoh tubuhnya. Beberapa penafsir menggambarkan Paulus itu kemungkinan besar kena kanker parah, yang sakit sekali, dan dia gambarkan seperti duri dalam daging. Ini yang kedua yang Tuhan mau bilang. Sebagai pengikut Tuhan, yang otomatis pembawa pesan Tuhan, tidak selamanya loh hidup saudara dan saya nyaman. Bisa jadi saudara dan saya ditolak, bisa jadi saudara dan saya kecewa, bisa jadi saudara merasa aku sudah memberikan banyak hal untuk Tuhan, tapi kok begini yang aku terima. Bisa jadi saudara sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, saudara sakit parah seperti Rasul Paulus. Kalau itu terjadi, maknai ini sebagai kesempatan untuk rendah hati. Pembawa pesan Tuhan itu disebut pembawa pesan Tuhan yang teguh ketika dia memiliki kerendahan hati. Sama seperti Yeskiel, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Rasul Paulus. Saya agak malu ketika membaca 2 Korintus yang tadi dikatakan Rasul Paulus. Dia menceritakan bagaimana sebetulnya dirinya yang bisa naik ke surga, bisa bertemu dengan Allah dan mengalami sukacita surga, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, itu bahasa trans. Ya. Tapi dia nggak mau bermegah atas dirinya yang seperti itu. Justru dia mengizinkan dirinya diekspos sebagai dirinya yang sakit, lemah, dan nggak kuat sebagai hambanya. Ini bertolak belakang dengan hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang sombongnya kebangetan. Ini bertolak belakang dengan saya yang kadang-kadang menuntut penghormatan. Ini bertolak belakang dengan sebagian hamba Tuhan yang kayaknya mau mengekspos kehebatan dirinya melebihi Tuhan Yesus. Saudara masih ingat mungkin ada orang dulu yang mengklaim sehari itu bisa 4 kali naik turun surga. Itu bohong. Kalaupun benar, dia lebih hebat dari Rasul Paulus. Tetapi kalaupun benar lebih hebat dari Rasul Paulus, orang ini tidak rendah hati. Sebab Rasul Paulus saja mengatakan, untuk orang yang seperti itu, aku gak mau bermegah. Justru aku mau bermegah dalam kelemahan, supaya justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata. Ini yang kedua. Saudara dan saya bisa saja ditolak, bisa saja sedih, bisa saja kecewa, bisa saja sakit. Tapi hamba Tuhan melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar rendah hati. Yang terakhir, keteguhan seorang hamba Tuhan yang membawa pesan Tuhan dilihat
dari kemampuannya yang bergantung teguh kepada Tuhan sebagai Tuhannya. Kalau saudara menghayati Mazmur 123 tadi, saudara bisa melihat bagaimana pemazmur mengadu, menjerit, menangis kepada Tuhan dan minta tolong sebab dirinya dihina oleh banyak orang. Dia menggambarkan seperti hamba laki-laki kepada tuannya laki-laki, seperti hamba perempuan untuk nyonyanya yang terus memohon dan tunduk di hadapan tuannya sampai tuannya itu memberi belas kasih. Nah, saudara-saudara, kekuatan saudara dan saya menjadi pembawa pesan Tuhan hanya mungkin terjadi kalau kita betul-betul bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita bergantung pada kemampuan diri sendiri, yang biasanya muncul adalah reaksi kita manusiawi. Kalau direndahkan, oh saya balas. Kalau disepelekan, oh kamu enak aja kurang ajar. Kalau nggak dihargain orang, saya balas nggak hargai. Itu reaksi manusiawi. Tetapi hamba Tuhan yang betul-betul teguh, dia melihat itu sebagai kesempatan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Saya ingat betul ada seorang yang memberi ilustrasi seperti ini dan ini baik dan memberkati saya pribadi. Ceritanya dia bilang, ada seorang yang bilang kepada asisten rumah tangganya di rumah, dia mau pergi ke Bogor. Dia bilang, Bi, saya mau pergi ke Bogor, ada keperluan, mau jenguk orang. Nanti pulang sekitar jam 12.30. Tolong masak sayur asem, tolong bikin sambal terasi, tolong goreng ikan asin. Lalu dia pergi. Nah, rupa-rupanya di kulkas tidak ada stok sayur asem. Di kulkas tidak ada cabai rawit, tidak ada terasi, tidak ada tomat, tidak ada bahan untuk buah sambal. Adanya cuma ikan asin. Lalu singkat cerita dia pulang, dan ketika pulang dia mau makan, jam 12:30 lewat, nggak ada yang dia minta. Menurut saudara, boleh nggak orang ini marah kepada asisten rumah tangganya? Boleh nggak? Boleh nggak dia marah? Kenapa tidak boleh marah? Karena tidak ada bahannya. Nyuruh, minta, tapi tidak ada bahannya. Nggak boleh dia marah. Nah dia bilang begini, kalau kita saja tahu hal dasar, nyuruh sesuatu tapi tidak ada sesuatu untuk dilakukan, kita tidak boleh marah. Kira-kira, kalau Tuhan nyuruh hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, jemaat, semua itu hamba Tuhan, kira-kira Tuhan nyuruh sesuatu, Tuhan akan memperlengkapi kita enggak dengan sesuatu itu? Pasti. Enggak mungkin, enggak ada ceritanya Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang dia tahu dia enggak mungkin melakukan itu. Enggak mungkin. Maka ini bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini. Saudara dan saya, kita semua diminta untuk menjadi pembawa-pembawa pesan Tuhan yang teguh. Bukan karena kita hebat dan kuat. Sebab pada diri kita sadar punya banyak kelemahan. Kalaupun kita hebat terus, jangan sombong. Bagian yang kedua. Nanti Tuhan bisa ingatkan kita untuk selalu rendah hati. Sebab kita mungkin mengalami penolakan, mengalami kekecewaan, bisa saja sakit, bisa saja difitnah, tidak apa-apa. Itu semua tidak lantas membuat kita tidak teguh, sebab itu kesempatan supaya kita terus bergantung kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan, dan kita dimampukan menjadi pembawa pesan-pesan Tuhan yang teguh. Pertama-tama untuk anggota keluarga, tapi juga buat orang terdekat saudara, sehingga kita sebagai pengikut Tuhan betul-betul bisa memberitakan berita keselamatan, berita pertobatan, dan berita pengampunan. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan menyanyikan lagu Aku Percaya. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami kembali datang menghadap-Mu, memohon belas kasih dan berkat-Mu untuk beberapa hal yang menjadi harapan kami, baik sebagai pribadi, sebagai gereja maupun sebagai bagian dari masyarakat dunia. Kami datang kepadamu, memohon Engkau menghadirkan perdamaian di tengah-tengah situasi konflik yang sampai saat ini masih terjadi di Palestina, juga antara Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong agar mereka yang mengambil kebijakan dikaruniakan damai sejahtera Tuhan. Sebab kami tahu, manusia normal tidak ada yang bahagia ketika membenci, apalagi membunuh sesamanya. Karenanya biarlah para pengambil kebijakan mengedepankan jalan damai dan dialog, ketimbang kekerasan, sebab tidak ada satu orang pun yang diuntungkan dari perang. Kami juga berdoa buat masyarakat Indonesia. Kami mendoakan agar pimpinan pemerintah yang terpilih
maupun anggota dewan yang Tuhan percaya untuk mewakili rakyat di negeri ini, diberikan hikmat supaya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya, pertama-tama untuk mensejahterakan rakyat, membangun bangsa, dan mewujudkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa buat gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Biarlah gereja Tuhan dapat menjadi perpanjangan tubuh Kristus yang menjadi berkat dan relevan untuk jemaat, juga untuk masyarakat. Kami berterima kasih sebab doa-doa kami sudah Tuhan jawab, beberapa bahkan lebih besar daripada apa yang kami minta. Kepadamu kami berdoa agar Tuhan terus campur tangan di dalam beberapa pergumulan harapan yang kami miliki. Tuhan boleh campur tangan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah dalam memasuki hari baru di pekan yang baru, kami juga boleh berhasil melakukan apa yang kami rencanakan. Bukan untuk kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah rangkaian permohonan dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab dan mendengar semua seturut dengan rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Kami berdoa dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab Engkau baik ya Tuhan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau nyatakan bagi kami,
Engkau berikan kami talenta, waktu, dan tenaga yang cukup untuk menjalani hari-hari kami. Pakailah kami selalu Tuhan untuk membawa pesan kasih dan rahmat-Mu kepada sesama kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu menyertai kami, bahkan di saat sulit sekalipun. Kiranya kami dapat selalu hidup dengan hati yang penuh syukur, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, Allah mengutus kita, saya dan saudara-saudara menjadi pembawa pesannya di tengah dunia yang membutuhkan rahmat dan cinta kasih-Nya. Maka pergilah dengan terus memancarkan terang-Nya. Pakailah
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, pulanglah, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa merahmati hari-harimu dengan cinta dan sukacita. Kiranya Kristus Sang Sahabat setia menemani perjalananmu. Kiranya Roh Kudus Sang Penghibur memberikanmu keteguhan dalam melakukan kehendak-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mengiringimu dari kini sampai selama-lamanya.